Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairul anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang begitu banyak. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih belum terputus dari nikmatnya dan dari rahmatnya yang agung. Sholawat teriring salam, semoga senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan Kang Sae. Kali ini dalam episode yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, bagaimana kita memaknai Idul Fitri kali ini? Idul Fitri ini dari kata Idul dan Fitri. Idul dari kata ada ya'udu id, artinya kembali. Fitri dari kata huruf fa, ta, kemudian ra dan ta, ya. Fitrah atau fitri, ya. Idul Fitri artinya kembali kepada fitri. Ingat, fitri saya katakan tadi adalah dari bahasa Arab yang artinya fitrah, bukan fitri artinya nama salah seorang wanita, ya. Kembali ke fitri bukan kembali ke Yuni, bukan kembali ke Sari, apalagi kembali ke Maya ataupun ke Eva, ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian, kembali kepada kebaikan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Allah mewajibkan berpuasa untuk orang-orang yang beriman, yang pada muara terakhir, pada tujuan terakhirnya, pada akhirnya Allah akan hantarkan, Allah akan tempatkan, yaitu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba, sebagaimana Allah juga telah mewajibkan berpuasa atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Kata-kata la'alla ini artinya litaraji, harapan. Tapi tentu saja harapannya Allah berikan adalah harapan pasti, bukan harapan palsu.
pasti orang yang melaksanakan ibadah puasa, apalagi dilaksanakan puasa secara benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai syariat Nabi, ya, maka pada akhirnya orang yang melaksanakan ibadah puasa akan menjadikan seseorang menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah sebuah predikat yang sangat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa, orang yang takut dengan Allah, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Salah satu prosesnya yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita selama 1 bulan seolah-olah kita masuk kepada sebuah sekolah Ramadan, ya. Sekolah Ramadan yang tentu saja kurikulumnya yang sudah disiapkan, ya. Sekolah Ramadan atau disebut juga Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Sebulan pendidikan, sekolah Ramadan yang tentu saja di dalamnya ada, selain melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada siang hari, kemudian malamnya kita melaksanakan kegiatan sholat tarawih, lalu melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Kemudian juga kita melaksanakan berinfak, bersedekah. Bahkan nanti ada satu di bulan suci Ramadan, selain ibadah puasa, kita juga diwajibkan untuk membayar zakat, ya. Zakat secara umum ini adalah sebuah sedekah, tetapi kalau zakat ada sedekah yang ditetapkan waktu dan jumlahnya. Kalau sedekah itu umum, berapa saja dan kapan waktunya saja. Nah, saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang melaksanakan ibadah puasa telah ditempa berlapar-lapar, berhaus-haus, kemudian juga dalam bentuk ketaatan kita melaksanakan sholat tarawih dengan berlelah-lelah, berpayah-payah, kemudian juga melaksanakan sebuah komunikasi dengan Allah melalui membaca Al-Quran, kemudian juga berderma, kemudian juga bersedekah, memberikan sesuatu, apakah dengan memberikan sedekah berupa makanan, minuman untuk orang-orang yang melaksanakan berbuka puasa, atau mungkin yang dimasukkan sedekah wajib yaitu melaksanakan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan. Dan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan dengan beberapa tahapan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari yang pertama Allah turunkan rahmat, tentu saja bukan saja kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, bahkan rahmat bagi semesta alam. Kemudian di 10 hari yang kedua Allah turunkan maghfirah, ampunan. Seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 hari yang ketiga itkum minanar, Allah berikan pembebasan kepada manusia, itu dari azab api neraka. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-133, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu, ila maghfiratin, kepada ampunan Tuhanmu, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surganya Allah arduha samawati wal ardh, yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Mu'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa salah satunya adalah proses ibadah puasa Ramadan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu pertanyaan kita, apakah kita termasuk orang-orang yang lulusan terbaik dari sekolah Ramadan? Apakah kita semuanya ini adalah orang-orang yang sukses di sebuah sekolah Ramadan? Paling tidak ada 3 kriteria seseorang sudah memperoleh predikat bertakwa atau tidak dari buah manis ibadah puasa Ramadan, yaitu dengan melihat ayat selanjutnya di surat Al-Imran, di ayat yang ke-134. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu adalah orang-orang yang berinfak, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, fis-sarra'i wad-dharra, apakah seseorang itu ketika dalam keadaan lapang ataukah dalam keadaan sempitnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah,
Salah satu buah manis atau oleh-oleh atau kesuksesan sebagai kriteria seseorang bertakwa atau tidak, orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersodako, orang yang gemar berderma, membelanjakan hartanya di jalan Allah atau memberikan kepada orang lain. Apakah seseorang itu dalam kondisi dia berada dalam kelapangan rezeki atau dalam keadaan kesempitan rezeki? Nah, ibadah puasa Ramadan ini memberikan sebuah pelajaran terhadap seseorang untuk berinfak, bersedekah. Kalau orang kaya berderma, memang sudah seharusnya, sudah sewajarnya orang kaya memberi. Tetapi orang yang saja, yang biasa-biasa saja, seseorang yang berada dalam sedang berada dalam kelapangan rezeki, tetapi dia tetap bersedekah, dia tetap berderma, dia tetap berbagi, inilah sesuatu yang disebut dengan kemuliaan. Makanya saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan malu memberi yang sedikit. Karena memberi yang sedikit masih jauh lebih baik daripada tidak memberi. Dan jangan ragu memberi yang banyak, jangan ragu bersedekah yang banyak, jangan ragu berinfak yang banyak. Semakin kita banyak berinfak, semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita memberi, tentu saja akan semakin banyak, tentu saja keuntungan yang akan kita raih nanti. Ingat, jangan dijadikan ketika kita bersedekah, berinfak, jangan dianggap ini ada sebagai suatu pengeluaran. Tetapi ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ini ada sebuah investasi yang nanti keuntungannya akan kita raih, kita akan peroleh ketika kita nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu kriteria kedua, apakah seseorang sukses atau tidak sukses? Buah manis dari ibadah puasa Ramadan yaitu adalah wal kadziminal ghaiz, orang yang menahan dirinya dari amarah. Di dalam ibadah puasa Ramadan, Allah berikan pelajaran kepada kita, yaitu agar seseorang tidak temperamental, tidak emosional, tidak amarah. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk bersabar. Dalam ibadah puasa Ramadan, ketika siang hari, dalam kondisi terik matahari, dalam kondisi kita lapar, mungkin saja kita ingin makan. Mungkin saja ketika itu tidak ada orang yang menyaksikan dan melihatnya. Saat itu kita sedang haus. Tetapi kita berupaya untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Dan inilah yang dikatakan sebagai as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng, puasa adalah pelindung. Ketika kita ingin berdurhaka atau bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, ingat saat itu kita sedang berpuasa. Itu adalah sebuah pelajaran, sabar. Tidak lagi emosional kalau dahulu barangkali sebelum melaksanakan ibadah puasa ada seseorang yang temperamental, yang emosional, ketika marah dia meletup, meledak-ledak, bahkan tidak terpikir dengan siapa dia harus marah. Inilah kemudian melalui puasa, maka pendidikan yang kita raih adalah seseorang harus bersabar. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu yang ketiga, buah manis dari seseorang sukses atau tidak sukses dari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini kaitannya dengan bagaimana kita akan kembali kepada kesucian. Seseorang yang Idul Fitri, seorang kembali kepada kesucian, ini ada tahap yang ketiga, yaitu wal'afina 'anin nas. Memberi maaf kepada manusia, memberi maaf kepada orang lain. Disinilah saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, agar kita membuka diri ketika kita punya masalah dengan orang lain, ketika orang lain punya masalah dengan kita. Kita harus membuka diri untuk memberi maaf dan juga mengucapkan maaf. Jangan sampai ada teman, sahabat, orang lain ketika menjulurkan tangan memohonkan maaf kepada diri kita, lalu karena kita merasa begitu sakit hati, tentu saja manusiawi, lalu kita katakan tidak ada maaf bagimu. Itu sangat keterlaluan saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kenapa demikian? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Kenapa kita tidak memberikan maaf kepada saudara kita, kepada orang lain? Ya, kalau saat ini kita terhormat, dihormati orang lain, sesungguhnya bukan karena kita orang yang terhormat, tetapi karena Allah telah menutupi aib-aib diri kita. Kalau seandainya Allah bukakan seluruh kejelekan aib diri kita, bukan saja di mata Allah, di hadapan manusia kita tidak bernilai.
Oleh karena itu, kita manusia ini tidak sempurna. Kesempurnaan manusia terletak pada ketidaksempurnaannya. Oleh karena itu, mari untuk menyempurnakan suasana hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri, makanya kita saling bermaaf-maafan. Awas, jangan salah memaknai kata-kata bermaaf-maafan, bukan lantas dimaknai bermaaf-maaf, bohong-bohongan maafnya, tetapi saling memberi maaf. Saling memberi maaf, kita meminta maaf dan orang lain juga menerima maaf kita. Atau sebaliknya, ketika orang lain meminta maaf dan kita juga memberi maaf. Disinilah di suasana hari raya Idul Fitri itu disebut dengan halal bihalal, menghalalkan sesuatu yang tadinya tidak halal, menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Apa itu? Pertikaian, konflik, permusuhan, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahzura fawqa salasa layalin, ya. La yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayyahzura akhahu fawqa salasa layalin, berkonflik, bermasalah dengan saudaramu fawqa salasa layalin, di atas 3 hari, ya. Fawqa salasa layalin yaltaqiyan, sehingga ketika mereka saling bertemu, mereka saling melempar muka, saling membuang muka, artinya tidak saling memandang. Fayuridu haza wa yuridu haza. Kata Nabi, khairuhuma yabda'u bis salam, yang terbaik di antara kamu adalah yang memulainya dengan salam, artinya yang menjulurkan tangan memohonkan maaf. Ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mari kita membuka diri. Kalau Allah Maha Pemaaf, kita juga hendaknya memberikan maaf kepada orang lain. Kita ini tidak sempurna, ya. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Jangan sampai dalam diri kita sudah seolah-olah rasa dendam, benci sudah menahun, sudah berkarat, mendarah, mendaging, mentulang, membeton, seolah-olah sudah tidak lagi dihancurkan. Justru pada hari raya Idul Fitri, di suasana hati yang tenang dan damai, di malam hari ketika kita sudah selepas maghrib, kita mendengar suara kumandang takbir, tahlil, tahmid, membahana, menjeruak ke angkasa raya, seolah-olah diri kita, jiwa kita dielus-elus, dibasahi dan dibasuhi, sampai sepanjang malam takbir itu menggema di angkasa raya. Dan ketika pagi hati kita begitu tenang dan damai, saat itulah mari kita saling membuka diri, saling memberi maaf, saling bermaaf-maafan kepada orang lain. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, makanya dalam suasana hari raya Idul Fitri kita biasa mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dengan sebutan minal aidina wal faizin. Biasanya setelah minal aidin wal faizin disebutkan dengan lanjutan mohon maaf lahir dan batin. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, kata-kata mohon maaf lahir dan batin itu adalah bukan terjemahan atau bukan makna atau bukan arti dari minal aidin wal faizin. Tapi tentu saja tidak salah ucapan itu. Minal aidin adalah sebuah doa. Semoga kita akan kembali kepada apa? Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, kembali kepada kebaikan. Yang tadinya baik, kemudian saat ini menjadi baik. Karena manusia pada saat lahirnya adalah baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu adalah dalam kondisi yang fitrah atau bersih tanpa membawa dosa. Makanya di hari raya Idul Fitri setelah sempurna kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian disempurnakan dengan saling bermaaf-maafan, kayaumi waladathu ummu, seperti kita baru saja dilahirkan dari rahim ibu kita tanpa membawa dosa. Minal aidin, semoga kita kembali, wal faizin, semoga kita memperoleh kemenangan. Dan mudah-mudahan kita ini menang setelah menahan lapar, haus, kemudian juga menahan amarah, yang kemudian kita melewati beberapa tahapan-tahapan dan kita menjadi finalis Ramadan, dan kemudian menjadi pemenang Ramadan dan the winner of Ramadan, dan kita ditempatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, melalui kesempatan ini saya, Kang Sae, dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal a'idina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.